selamat malam. Selamat malam Sobat Cuan. Apa kabar? Malam Ferdinand. Oke, kembali lagi seperti biasa sama aku Olivia Lewis, financial expert CNBC Indonesia, namanya Sobat Cuan di segmen Cuan Curhat bareng Sobat Cuan. Nah, hari ini kita mau menggosip nih, hai Hendra, terkait dengan Trump effect, karena Trump sudah dideklarasi mendapatkan kemenangan ya dari US election, dan kita lihat hari ini itu dampaknya ke IHSG adalah ternyata market itu koreksi 1,44% dengan foreign sale sekitar 1 triliun, dan seperti biasa yang dijual adalah saham-saham perbankan, karena seperti yang kita tahu USD IDR-nya itu adalah hari ini itu sekitar 15.800 gitu. Jadi kalau ditanya apa sih pengaruhnya, memang saat ini kan karena pemilu ya, jadi banyak investor cenderung wait and see, mereka pegang dolar, itu kenapa dolarnya itu menguat. Nah, hari ini Sobat Cuan udah belanja saham apa aja nih, atau udah sangkut saham apa aja nih kira-kira? Coba dong share-share di kolom komentar. By the way, karena hari ini yang menang adalah Trump ya, Sobat Cuan, yang mana kita tahu Elon Musk itu jadi pendukung nomor satunya Trump, maka nanti di pembukaan market Amerika Serikat ya, itu saham Tesla itu berpotensi mengalami kenaikan langsung di opening. Gitu. Langsung di opening, coba kita lihat dulu. Karena salah satu kebijakannya Trump adalah bea masuk 200% ya, akan meningkatkan bea masuk 200% untuk mobil-mobil China yang diproduksi di Meksiko, mobil listrik ya. Jadi tentunya ketika bea masuknya jadi lebih tinggi, tentu harga mobil listrik China jadi harganya itu lebih kompetitif dibanding Tesla itu sendiri gitu ya, yang dimana memang Tesla itu adalah buatan Amerika. Jadi bener-bener Trump itu mau bikin Amerika great again. Tadi aku ada lihat postingannya si Trump ya, ketika di Twitter gitu ya, dia bilang katanya kedepannya bakalan seru banget, mungkin akan ada kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung atau memberikan dampak positif terhadap konglo-konglo yang ada di Amerika, atau juga perusahaan-perusahaan teknologi besar yang ada di Amerika. Porto menyala semua katanya, tapi hari ini yang punya porto kripto justru pada cuan nih, terutama yang kayak BTC, terus juga Solana. Terus Doge ya, karena kita tahu kan si Elon itu kan juga sering sekali rekomendasiin Doge gitu ya, dan juga naiknya kenceng banget nih. Miss Big Man gimana? Aman? Yang bikin gak aman apanya? Kita udah lihat laporan keuangannya memang terjadi perlambatan, tapi tidak declining ya dibanding tahun lalu. Masih ada pertumbuhan, tapi memang pertumbuhannya tidak sebesar tahun lalu, terutama untuk BBRI gitu, karena ada isu dari NPL-nya. Sedangkan Bank Mandiri pertumbuhannya bagus, BCA pertumbuhannya bagus. Jadi kalau ditanya secara Big Bang gimana aman, secara fundamental aman. Jadi kalau misalkan kalian mau koleksi, oke-oke aja. Kalau secara flow gimana? Asingnya lagi kabur. Justru ketika asingnya lagi kabur, itu adalah momen yang tepat untuk masuk saham blue chip dan juga Big Bang itu sendiri gitu. Karena nanti kalau misalkan rupiahnya udah menguat, biasanya harganya udah di atas. Orang itu cenderung nanti baru masuk di harga di atas gitu. Oke, nah ini untuk Bank Mandiri ya, masih ada potensi tutup gap di area 6.400 sampai 6.395 sampai 6.400.
Jadi Big Bang aman-aman aja, nggak ada yang berubah dari sisi fundamentalnya. Yang berubah hanya flow dari asing yang seperti kita tahu, karena Big Bang itu sangat bergantung sama flow asing. Jadi ketika di Amerikanya ada kondisi-kondisi tertentu, atau ada kondisi-kondisi spesial, pasti ini akan membuat US dollar-nya itu lebih volatil dan tentu akan berpengaruh terhadap rupiah kita dan juga harga saham Big Bang. Ya, ada lagi pertanyaannya? Nanti malam jangan lupa ya, pantau Tesla. Oke. Oh, Pakuan, tadi kayaknya ada yang nanya Pakuan ya. Oh iya, nah aku lihat ya teman-teman, banyak saham-saham yang tadinya rally itu balik ke harga belinya lagi gitu ya. Terutama saham-saham yang di properti juga. Nah, kalau teman-teman maksudnya kembali merefleksikan gitu ya teman-teman, untuk si properti ini, bentar, itu tetap katalis utamanya itu dari si suku bunga ya. Tapi memang kalau kita lihat kuartal 3-nya itu kinerjanya itu banyak yang kurang memuaskan gitu. Contohnya kayak CTRA gitu ya. Terus kayak Pakuwon gitu. SMRA belum keluar nih. Enggak, Pakuwon malah bertumbuh deh kuartal 3 gitu. Karena Pakuwon itu kuartal 3 bertumbuh karena dolarnya kemarin melemah ya. Pakuwon kan soalnya ada utang dalam bentuk dolar kalau nggak salah. SMRA belum keluar laporan keuangannya. Terus apalagi sih biasanya BSDE ya. Nah ini sama juga BSDE juga kuartal 3 ini labanya juga turun, makanya harga sahamnya pada balik lagi gitu. Jadi kecenderungannya untuk saham-saham properti ini masih sideways, tapi menurutku pribadi kalau kalian ketinggalan saham-saham properti, maka buy on weakness itu bisa menjadi pertimbangan ya untuk kalian kolek saham-saham properti ini gitu ya. Apalagi kalau narasinya tuh masih turun suku bunga gitu ke depannya. Kan tanggal 7 ya Amerika turun suku bunga. Oke. Jadi untuk Pakuwon teman-teman bisa area supportnya tuh ada di 430 saat ini dan juga 410. Jadi 410 sampai 430. Untuk CTRA itu, nah CTRA malah balik ke area support atau area demand-nya lagi nih. Area supportnya itu ada di area 1050 sampai 1100. Indofood bisa tembus nggak? Indofood 8.000 kan tadi udah kena ya? Oh maksudnya bisa lewat atau enggak? Bisa lewat atau enggak? Kalau aku ngelihatnya untuk Indofood mungkin nggak langsung lewat dalam waktu dekat ya. Tapi dia akan retracement dulu ke area 7.500 untuk Indofood. Karena tadi itu dia sebenarnya udah sentuh 8.000 itu jadi area resistance dan nggak berhasil tembus karena memang IHSG nya juga lagi loyo. Ini ada potensi dia akan retracement dulu ke area 7.500. Oke. Saham komoditi Ci untuk saat ini, komoditinya yang mana nih? Coba kita lihat ITMG Q3. Oh, ITMG belum keluar ya. By the way, ada yang udah punya Adaro? Nah, ini PTBA. Kalau mau komoditi batu bara, PTBA nih bisa tunggu di kisaran 2.650 untuk PTBA. Di situ ada gap, ada potensi bisa turun ke sana. Oh masih akum Indofood terus. Iya, kalau misalnya mau akum Indofood jangan beli di resistance, nanti bisa tunggu aja pas dia retracement. Film ini mau red issue udah jalan belum ya?
Film. Iya nih, ada rencana terbitkan 10% saham baru dalam right issue. Film hari ini rebound, tapi teman-teman saham kayak gini ya, ini bukan saham-saham yang maksudnya kalian bisa hold untuk invest gitu ya. Paling kayak trading di corporate actionnya aja gitu. Nah, kalau lihat film, selama dia bisa bertahan di atas 3.440, itu ada potensi dia melanjutkan kenaikan sampai ke level 4.300 untuk film ya. Jadi film selama dia bisa bertahan di atas level 3.440, ada potensi dia melanjutkan penguatan sampai ke 4.250, 4.300. Tapi kalau filmnya tidak berhasil bertahan di atas level 3.440 atau dia tembus ke bawah, ada potensi dia akan balik lagi ke bawah 3.000, ke area 3.150. Hanya saja hari ini volumenya cukup oke sebenarnya. Ketika dia candlenya hijau terus breakout, ada potensi sih lanjut. Cuma kalau mau ikutan dibatasin aja resikonya ya. Jadi level cut loss-nya itu 3.440. Oke. Full paper ya, balik arah semua. Oh ya teman-teman, tadi aku baca. Jadi sebenarnya kalau ketika Trump itu minggu lalu sebenarnya kita udah banyak bahas ya dampak buruk kalau misalnya Trump jadi presiden itu sebenarnya perang dagang China, yang mana perang dagang China itu kalau misalnya ekonomi Cina melambat, maksudnya susah untuk pulih, itu tentunya akan mempengaruhi ekspor kita ke pasar China. Karena kan ekspor kita itu peringkat satunya itu China, yang kedua itu ekspor terbesarnya itu peringkat keduanya tuh Amerika. Nah dengan naiknya Trump, sebenarnya ekspor kita itu menjadi fragile juga, bukan hanya ketika apabila si China-nya itu terjadi perlambatan ekonomi aja, tapi juga dengan naiknya Trump itu kan naikin pajak ekspor ya sebesar 20%, termasuk dari Indonesia juga. Nah tentunya ini juga akan mempengaruhi ekspor Indonesia ke pasar Amerika. Dimana yang kita tahu kalau ngomongin ekspor dan impor itu kan masuknya ke trade balance ya. Kalau misalnya ekspornya lebih rendah daripada impor, itu nanti yang terpengaruh adalah rupiahnya gitu. Oke, untuk INKP, kalau kertas-kertasan sobat cuan itu memang sensitif banget sama US dollar ya. Kenapa? Karena US dollar itu mereka ada utang dalam bentuk dolar kan. Jadi ketika misalnya dolarnya menguat, pasti beban hutangnya tuh mengalami kenaikan. Nah biasanya itu yang membuat harga sahamnya itu terkoreksi. Nah untuk INKP saat ini dia itu udah balik ke area demand ya, ke area demand. Tapi mungkin kalau teman-teman misalnya udah terlanjur beli di atas, saya udah punya barang, maka apa yang harus saya lakukan gitu ya. Teman-teman bisa average down di level 6.900 kalau teman-teman masih punya conviction sama fundamental perusahaan ini, dan juga misalnya masih yakin karena memang valuasinya itu rendah ya untuk INKP ini gitu. Itu bisa kalian average down di 6.900 sampai 7.000. Kalau yang belum punya gimana, tapi mau punya nih, sudah analisa, maka kalian juga bisa tunggu di level yang sama gitu. Oke. Kalau ITMG nggak naik-naik kan wajar ya, karena dia udah habis bagi dividen interim. Kalau misalnya dia habis bagi dividen interimnya tuh September. Memang biasanya harga sahamnya itu akan cenderung sideways dulu gitu, apalagi ini belum keluar laporan keuangan kuartal 3 gitu ya. Kenapa? Ketika belum keluar laporan keuangan kuartal 3, itu banyak investor yang masih cenderung wait and see dulu untuk melihat kira-kira berapa sih potensi dividen per share ITMG di dividen tunai tahun depan. Karena
yang dividen interimnya kan udah lewat. Jadi ibaratnya kalau kita ngomongin ITMG itu kan bagi dividennya itu kan 1 kali 2 tahun teman-teman. Katakanlah dividen yieldnya misalnya 10%. Tapi kalau kita baru ngambilnya itu setelah melewati dividen interim, maka kita nggak akan dapetin tuh dividen yield 10%-nya. Karena dividen yield 10% itu total dari dividen interim dan juga dividen tunai gitu. Oke? Nah, makanya kalau misalkan dia belum keluar laporan keuangan yang kuartal 3, pasti investornya akan cenderung wait and see dulu, dan karena dia udah bagi dividen interim, makanya harga sahamnya akan cenderung sideways gitu ya. Kalau nanti misalnya kenapa investornya wait and see, kalau nanti kuartal 3-nya ternyata below ekspektasi, maka biasanya dia akan turun lagi, bisa potensi ke area 23.000 gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti ternyata kuartal 3-nya cukup bagus dan bisa menghasilkan hitungan dividen tunai dengan yield yang cukup bagus, maka baru tuh nanti dia sahamnya bisa mulai gerak gitu. Kalau sekarang sih sudah ada di sekarang sih sideways ya, jangka pendek. Jadi sebenarnya ini bisa jadi fondasi. Hanya saja teman-teman harus hati-hati karena ini belum keluar laporan keuangan kuartal 3. Kalau teman-teman mau lebih make sure, maksudnya menghindari volatilitas atau penurunan harga dalam jangka pendek karena memang kuartal 3-nya misalnya nanti tidak sesuai ekspektasi, maka teman-teman bisa tunggu aja dulu sampai laporan keuangan kuartal 3-nya keluar, baru nanti cari area buy yang menurut teman-teman dividen yield-nya itu menarik gitu. Karena akan percuma kalau kita beli saham batubara tapi ternyata dividen yield yang kita terima itu cuma sekitar 3-5%. Sedangkan saham lain yang misalnya nggak perlu komoditi, banyak yang bisa ngasih dividen 3-5% juga gitu, atau bahkan lebih sampai 10% gitu ya. Jadi pesan dari aku, sama-sama kita tunggu laporan keuangan kuartal 3-nya. Nanti kalau udah keluar aku bahasin di feed-nya CCC, oke? Kalau Pegas juga sama, ini sideways, tapi 219. Bentar ya. Aku ngitung dulu. $181. Nah, ada potensi tahun depan itu dividen yield dari bentar ya. Oke, ada potensi dividen yield untuk Pegas itu tahun depan di level harga saat ini ya, itu di sekitar 9%-an, 9%-an. Kalau kalian mau nunggu Pegas bener-bener di area supportnya di harga 1430, itu bisa potensi dapat dividen 10% tahun depan. Jadi menurutku karena Pegas sudah keluar laporan keuangan kuartal 3 yang dimana terjadi pertumbuhan dibanding tahun lalu walaupun angkanya kecil, tapi kuartal 2 dan kuartal 1-nya itu dia punya bottom line cukup bagus. Jadi kalau teman-teman cari saham yang potensi bagi dividen bisa 9-10% di tahun depan, itu salah satu jawabannya adalah Pegas ya. Memang saham-saham kayak gini biasanya kecenderungannya kalau masih jauh dari pembagian dividen, harganya cenderung diem aja. Tapi kalau misalkan harganya cenderung diem aja, sideways, itu sebenarnya momen yang lebih enak untuk kalian melakukan akumulasi pelan-pelan gitu. Oke, untuk Pegas ya, di sini mungkin area-area itu bisa di 1320 sampai 1440. Malam. Oh nih Changchun. Apa nih, berapa hari ini IHSG akan pulih? Oh, memang pasti pulih kok. Karena memang biasanya volatilitas market itu memang jangka pendek aja, nggak bakalan terus-terusan. Volatilitas dari rupiah itu juga hanya jangka pendek aja. Biasanya karena ada momen-momen spesial.
Oh ya, tapi ini ada yang bilang kan Trump dilantik Januari, tapi udah baca berita belum? Rencananya Biden itu mau mundurin diri. Oke, Adaro gimana ya? Pertanyaannya itu maksudnya baru mau beli atau baru mau apa gitu. Dividend yield ini cukup gede ya teman-teman, kalau nggak salah kita lihat dulu. RUPS-nya itu baru tanggal 18. Kita lihat memiliki sejarah dividen Adaro tahun ini paling besar. Ini sebenarnya dari cara perusahaan buyback saham aja dari beberapa bulan lalu itu udah tanda-tanda bahwa memang perusahaan itu pasti mau ada sesuatu yang menggambarkan bahwa valuasi dia beberapa bulan lalu itu tidak mencerminkan kinerja yang sesungguhnya, dan ternyata terbukti ada mau bagi dividen, ya kan? Bentar. Sebentar. Nah, ini ada berita kan katanya bakalan ada bagi dividen gede ya. Kemarin aku baca-baca di berita juga. Nah, jadi kan tanggal 18 teman-teman ada RUPS nih, katanya sih bocorannya dividennya itu bakalan gede banget gitu ya, setara dividen yield 30%-an gitu katanya, tapi dari level 3.700 ya. Kalau sekarang di level 4.000 berarti kan dividen yieldnya udah makin turun. Maka ini yang membuat sebenarnya harga sahamnya itu rally. Tapi teman-teman harus tahu, semakin besar dividen yield dari sebuah perusahaan itu akan makin gede juga nanti dampak dari dividen trap-nya gitu ya. Dividen trap itu terjadi ketika harga saham mengalami penurunan saat ex-date atau setelah come date gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau coba trading di Adaro untuk ngikutin volatilitasnya karena mau ada keputusan bagi dividen, silakan aja gitu ya. Cuma kalau misalkan untuk buy and hold buat dapetin dividen gimana, tahan misalnya sampai setelah ex-date dan lain-lain, itu ada resiko nanti terjadi dividen trap gitu. Jadi kalau menurutku daripada dapet dividen misalnya gede terus tapi abis itu harga sahamnya turunnya lebih dalam daripada dividen yield itu sendiri, bikin porto kamu lebih merah. Kalau aku akan lebih prefer untuk trading aja gitu. Jadi kalau misalkan trading, ya otomatis itu taking profitnya itu sebelum ex date gitu ya, atau bahkan sebelum come date gitu. Cuma ini kan balik lagi, tergantung preferensi masing-masing ya. Kalau kalian ngerasa, oh saya memang mau ambil dividennya, nggak peduli nanti misalnya portofolio saya jadi floating loss karena harga sahamnya turun, yang penting saya yakin sama perusahaannya, silakan aja gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak melihat porto kalian merah, ya udah berarti trading aja untuk jangka pendek sampai momen sebelum come date gitu ya. Nah, untuk Adaro kalau mau trading aja, supportnya itu ada di area support satunya itu 3.880 sampai 3.920. Support keduanya ini ada gap 3.800 gitu. Oke. Kalau mau lebih less resiko atau less risk, bisa tunggu aja di 3.800 untuk area buy-nya. Tapi kalau misalkan dia turun ke bawah 3.800 itu hati-hati ya. Itu untuk Adaro. SDE juga balik arah nih sama. Oh, tapi hari ini ya ada perlawanan. Kalau ada perlawanan itu artinya berarti banyak pelaku pasar yang menganggap harga penurunan hari ini tuh udah terlalu murah banget gitu. Nah, cuma walaupun hari ini dia ada muncul buyer ya di BSD,
BSDE, tapi nggak ditutupnya tuh hijau. Jadi kalau kayak gini akan ada kecenderungan dia sideways dulu. Sidewaysnya itu di range sekitar 1000 sampai 1080. Jadi kalau teman-teman mau nyicil-nyicil BSDE, bisa makin deket ke harga 1000 akan lebih baik ya, supaya lebih less resiko. Malah aku melihat dari semua pergerakan saham properti di luar PANI ya, karena itu PANI lain cerita teman-teman. PANI itu kan karena ada corporate action. Maksudnya saham properti yang bener-bener didrive sama fundamental dan juga katalis dari suku bunga, yang harganya kan banyak yang balik lagi, tapi yang harganya penurunannya itu nggak terlalu dalam. Aku ngelihatnya tuh justru BSDE gitu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman pastiin udah analisa BSD terkait fundamentalnya, maka kalau mau lebih less risk, bisa deket-deket 1000 sampai 1050 lah untuk BSDE. Tadi kayaknya ada yang nanya BRPT ya. BRPT sih kalau menurutku ya, di bawah 1000 tuh ambil aja. Buat trading jangka pendek, nanti kalau dia naik ke atas 1100, taking profit, kayak gitu aja biasanya mainnya. Gitu. Ada support di area 910 untuk BRPT. Kadang gini teman-teman, ada banyak perusahaan yang mereka tuh mau jalanin corporate actionnya gitu, tapi kalau marketnya juga kurang kondusif, perusahaan tuh akan susah jalanin corporate actionnya. Karena kan ketika mereka menjalankan corporate action, misalnya mereka mau right issue atau misalnya mau merger akuisisi, itu butuh partisipasi publik juga kan gitu. Terus standby buyernya juga pasti ngeliatin market juga gitu, apakah marketnya kondusif atau enggak gitu. Nah biasanya yang bikin corporate action sebuah perusahaan itu ketunda-tunda, entah itu alasan administrasi atau juga karena dari sisi marketnya itu sendiri gitu, lagi misalnya kurang kondusif gitu. Breeze nih sideways, sobat cuan, 2850 itu jadi batas support gitu. Tapi bagaimana aku melihat Breeze, apakah bisa balik lagi ke level 3350? Menurutku bisa, bahkan all time high juga bisa kok, tapi memang tidak dalam waktu yang cepat ya teman-teman. Nah ini 2760 sampai 2850 itu bisa jadi area demand-nya. BRI tunggu di 4.500 ya, kalau mau nambah atau mau lanjutin dollar cost averaging 4.450 sampai 4.500, tepat di situ ada gap. Kita hitung ya, di potensi dividend yield BRI tahun depan itu sekitar 6,8% teman-teman kalau dari level sekarang ya dividennya tahun depan. Kalau mau cari yang dividennya cukup gede juga, ada juga BNGA ya. BNGA itu coba kita hitung, BNGA itu second liner ya teman-teman. Kita hitung kalau BNGA tahun depan itu potensi dividennya dari level sekarang itu sekitar 7% ya, hanya beda sekitar 3% aja sih gitu. Atau ya BJTM, satu lagi kalau kalian mau dapetin dividen yield 10%-an. Tapi untuk BJTM, kalau kalian mau dapetin dividen yield sekitar 10%, kalian tuh harus bisa dapetin di bawah harga 550 ya. Jadi kalau sekarang tuh belum menarik, unless kalian bisa dapetin misalnya di harga di bawah 550 atau misalnya di
535 itu oke untuk BJTM untuk kalian masukin ke portofolio investasi kalian, yaitu saham high dividend yield yang dimana bisa dapatnya 10% per tahun gitu. Karena si BJTM ini ya teman-teman, meskipun misalnya tahun kemarin juga dia mengalami penurunan laba bersih gitu, tapi tetap dividennya tuh mengalami pertumbuhan gitu. Jadi setiap tahun dia dividen per share-nya itu nambah 1 poin gitu. Itu kenapa aku selalu mengingatkan, mungkin ada potensi tahun depan itu dividen per share-nya itu 54 sampai 55. Maka kalian harus tungguin di bawah 550 gitu. Kalau bisa dapat 535, 540 itu lebih bagus. Aduh, BRMS aku nggak berani, udah terlalu tinggi. Oke, Miss, apa dampak pemutihan utang petani nilainya 10 triliun ke kinerja bank-bank Himbara? Jadi yang aku tahu ini tuh, aku belum baca lagi ya, tapi yang waktu itu, yang sebelum disahkan, yang aku tahu yang dihapus itu hutang-hutang yang lama banget. Jadi kayak tahun 98, 2008 gitu. Dampaknya apa? Sebenarnya ini kan pemutihan aja ya di Slik OJK, dalam artian tadinya itu orang-orang yang masuk di daftar kita itu tidak bisa mengambil kembali hutang kan, tapi dihapus gitu di Bank Indonesianya, jadi mereka bisa ambil kembali gitu. Tapi kalau masalah pembayaran, setauku harus tetap dibayar deh gitu. Dan sekalipun misalnya oke, hutangnya dihapus, tapi pencadangan atau CKPN dari perbankan itu udah jauh lebih besar angkanya dibanding tahun 98 dan juga 2008. Jadi secara kekuatan likuiditas itu tentu maksudnya lebih kuat lah gitu, walaupun ada utang-utang yang dihapus. Kita lihat aja misalnya NPL-nya kan cuma berapa kan, setauku kayak misalnya BRI sekarang pun mengalami kenaikan NPL-nya itu nggak lebih dari 5% gitu. Jadi ketentuan Bank Indonesia sendiri dan juga OJK itu sendiri kan NPL itu maksimum 5%. Kita ngomongin yang gross ya. Kalau yang net itu kan 2% atau 3% kayaknya gitu. Jadi selama NPL-nya perbankan itu tidak lebih dari 5%, menurutku masih oke aja. Tapi memang kalau perbankannya NPL-nya udah deket-deket ke angka 5%, itu memang cukup lampu kuning lah ya gitu. NPL perbankan kita tuh yang gede-gede ya, maksudnya teman-teman cenderung masih cukup rendah-rendah kok, walaupun memang yang kayak BBRI itu udah mepet-mepet ke angka 5% gitu, karena kan dia banyak utangnya itu kan mikro ya. Aduh, aku nggak berani, BRMS itu tadi udah barusan dibahas ya, Jenius gitu. Sido, ada satu consumer obat-obatan dan consumer sih dia masuknya, yang menurut aku menarik untuk kalian kalau misalkan mau punya saham consumer yang cocok untuk di hold jangka panjang. Nanti aku sebut ya. Untuk Sido muncul, nah Sido muncul ini kuartal 3-nya jeblok lagi ya teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin year on year memang tumbuh, tapi kuartal on kuartalnya itu turun. Nah kalau misalkan laba bersihnya misalnya growth-nya tidak sesuai ekspektasi, memang biasanya investor tuh cenderung akan mereduce gitu ya, karena mereka akan adjust lagi valuasi misalnya PER atau PBV dari emiten ini gitu. Kita tinggal lihat aja sih, bentar aku lihat dulu. Sido untuk Sido itu oke. Sido itu sekarang udah ada di PI-1 standar deviasi. Jadi sebenarnya secara histori valuasi yang ada saat ini itu adalah valuasi yang terendah. Tapi in my opinion kayaknya tuh masih bisa melanjutkan pelemahan ya untuk Sido. Bisa lanjut sampai berapa? Kita lihat dia bisa mampu nggak bertahan di atas level 560. Kalau dia nggak mampu, nanti itu bisa ada potensi ke 490. Jadi aku cenderung akan, memang sekarang secara valuasi histori Sido itu sudah cukup murah, tapi aku akan cenderung wait and see untuk melihat apakah dia bisa bertahan di atas level 560 atau tunggu nanti kuartal 4-nya gimana
Jadi kalau kuartal 4-nya misalnya dia nanti pertumbuhannya kurang bagus lagi, itu ada potensi dia bakalan lanjut turun ke level 490 sampai 500. Jadi menurutku pribadi baru lebih menarik sebenarnya kalau kita bisa tunggu di level 490 sampai 500. Rata-rata ya saham-saham Indonesia sekarang itu cuma sideways saja dari titik tertentu sampai titik tertentu. Kayak majority kayak gitu, paling cuma 5% sampai 10% sahamnya dia tuh bisa cetak all time high. Itu pun biasanya sekarang belakangan ini cetak all time high itu kalau nggak memang dia perusahaannya kuat banget, atau karena lagi ada corporate action, atau misalnya ownernya tuh lagi ada kepentingan gitu. Ya aku melihatnya justru Sido ya kayaknya masih ada potensi deh ke 500 sampai 490. Oke, BBCA oke. Jadi kalau kalian misalnya ada yang dollar cost averaging, bisa lanjutin aja. Kita tahu kemarin juga laporan keuangannya cukup bagus gitu. Memang yang nggak bisa, yang agak sulit bikin dia itu jadi all time high ya. Kan waktu itu aku juga ada ngomong kan, kita jangan harapin untuk saham perbankan 6 bulan ke depan tuh benar-benar cetak all time high yang rally terus-terusan gitu ya. Karena likuiditasnya tuh memang lagi kering teman-teman. Likuiditasnya kenapa bisa kering? Kan kita tahu saham-saham perbankan itu di drive sama asing. Kering karena yaitu tadi terkait dengan kurs. Yang kedua dari lokalnya juga, fund lokalnya atau institusi lokalnya itu nggak bisa terlalu ngedorong saham-saham blue chip kita, karena banyak yang lebih banyak masukin uang mereka itu di obligasi pemerintah. Karena aku udah pernah cerita juga ya minggu lalu di live Instagramnya Cuap-Cuan, dikarenakan itu tahun 2020 itu banyak asuransi, terus juga dana pensiun, itu yang mereka tuh alokasi portofolionya itu banyak ditaruh di saham gitu ya ibaratnya. Tapi pas 2020 ketika marketnya crash, kan banyak orang misalnya yang di PHK gitu. Akhirnya ketika di PHK pasti mereka mau cairin dong dana pensiunnya, atau misalnya mereka pengurangan pendapatan, pasti misalnya mereka mau cairin dong dana tunai yang ada di asuransinya. Nah ketika si nasabah-nasabah ini mau cairin, uangnya tuh nggak ada karena marketnya crash. Ngerti nggak teman-teman ya? Ketika marketnya crash kan si institusi atau yang ngelolain dana institusinya ini kan juga nggak berani cut loss dong, tapi nasabahnya juga harus redeem gitu. Akhirnya mereka harus terpaksa redeem si manajer investasinya di harga yang nggak mereka inginkan, ibaratnya di harga yang lagi turun. Nah ini berdampak jadi nasabah tuh merasa tertipu sama instrumen investasi, sama manajer investasi atau sama institusi tertentu gitu. Padahal sebenarnya memang ada kasus-kasus yang memang sengaja mereka nipu ya, kayak mereka taruhnya tuh di saham-saham gorengan, atau taruhnya itu aku inget jadi ada salah satu waktu tahun 2020 kan pecah tuh berita-berita yang kayak tentang Jiwasraya dan lain-lainnya gitu ya. Ada salah satu sekuritas yang dia punya produk asuransi juga gitu ya, yang huruf depannya K gitu. Itu kan juga heboh banget kan, duit nasabah pada nyangkut. Itu beneran aku dengar ceritanya karena duitnya itu ada berapa persen itu ditaruhnya tuh di startup. Sedangkan kita tahu startup itu kan gak liquid kan. Jadi mereka masukin invest gitu ke startup, yang dimana ketika misalnya krisis ekonomi atau misalnya kayak pandemi COVID kemarin, nasabahnya butuh redeem duit cepet, ya gak ada lah uangnya. Startup kan gak gampang dijualnya gitu kan. Nah memang ada yang seperti itu, tapi kebanyakan juga banyak yang ditaruh di saham-saham bener. Cuma kan kalau kita ngomongin market crash, semua saham itu kan mengalami penurunan. Even yang kayak BBC aja mungkin penurunannya nggak sedalam saham-saham lainnya, tapi tetap mengalami penurunan, yang dimana artinya kan dana kelolaan itu mengalami penurunan, dan tentu yang diterima nasabah juga menurun gitu. Nah karena hal ini akhirnya pemerintah itu secara tidak langsung itu memberikan rekomendasi bahwa supaya lebih aman dananya, lebih baik ditaruh di instrumen investasi yang fixed income gitu loh ya. Salah satunya itu adalah obligasi pemerintah gitu. Jadi karena uang-uang institusi, manajer investasi, uang-uang asuransi ini kesedot ke obligasi pemerintah, makanya di IHSG-nya nggak ada likuiditasnya teman-teman gitu. Sedangkan sekarang saham-saham di IHSG tuh udah makin banyak, udah ada 800 atau 900 saham gitu. Jadi ibaratnya kuenya nggak kebagian, bahkan untuk saham blue chip-nya aja kuenya itu terbatas banget gitu. Ya, jadi pada intinya
tetap masih layak untuk investasi, tapi memang untuk beberapa tahun terakhir ini mungkin kita nggak bisa terlalu ngarapin yang imbal hasil di saham-saham perbankan itu kayak beberapa tahun sebelumnya, even kayak sebelum pandemi gitu ya. Gitu. Memang kalau aku ngobrol-ngobrol sama orang-orang di capital market gitu ya di belakang layar, ya mereka sih harapannya gimana caranya supaya institusi dan asuransi ini juga bisa kembali pede atau masuk ke bursa saham Indonesia gitu. Kak, mohon analisanya Adaro nanti setelah ex-date harga akan turun di average berapa? Nah, itu harus tunggu dividen per share-nya berapa. Karena kan sekarang itu kan baru info-info aja, bocoran-bocoran aja. Nanti keputusan dividen per share itu akan diumumkan ketika RUPS. Nanti kalian lihat misalnya berapa. Katakanlah misalnya 100 per lembar saham. Nah, biasanya nanti turunnya juga akan 100 per lembar saham dari harga tertinggi ketika kamdet gitu. Misalnya harga tertinggi ketika kamdet 4.000, maka 100 per lembar saham berarti 4.000 dikurang 100, kira-kira di level itu dividend trap-nya. Iya, selalu di save jenis. Apanya tuh? Gimana cara gabung di cuap-cuan? Oke, Telkom. Untuk Telkom ya sekarang tuh udah berada di area demand di 2.700 ya area supportnya. Nah kalau ditanya Ci emang ini kayak gini tuh bisa sampai kapan sih marketnya kayak gini, menurut aku nggak akan lama lagi guys. Jadi kita tuh sudah di area bottom, sama kayak minggu lalu juga aku ngomongin hal yang sama gitu ya. Jadi sebenarnya kalau udah deket-deket area support, saham-saham yang kalian incer ya nggak apa-apa untuk cicil aja dan masuk gitu. Dan hati-hati biasanya kalau misalkan lagi momennya kayak gini suka terjadi false breakdown. Jadi kalau false itu bukan hanya ada false breakout, tapi juga false breakdown. False breakdown itu ketika harga saham itu turun ke bawah support, tapi sebenarnya dia nggak beneran breakdown ke bawah support. Misalnya kayak pas sesi kedua atau berapa hari kemudiannya dia balik ke trennya lagi gitu. Kalau lihat market ya teman-teman, kayak tadi aku lihat market gitu, mostly kayak saham-saham di EHSG tuh turun semua gitu. Jadi kalau udah kayak gini kita bukan ngomongin mana saham fundamental bagus mana enggak, karena mostly turun semua. Ya rata-rata yang bisa naik tuh yang cuma ada kepentingan, dan itu even yang ada kepentingan mau corporate action aja aku lihat hari ini tetap masih banyak yang koreksi gitu. Ya 90% saham di IHSG tuh koreksi gitu. Jadi kalau porto kalian itu lagi merah, tenang, itu bukan salah kalian gitu ya. Karena memang marketnya itu lagi tidak kondusif, kecuali kalau misalkan marketnya lagi rally, porto kalian merah. Nah itu baru dipertanyakan, jangan-jangan kalian salah pilih saham. Kok bisa saham yang kalian pilih nggak ikutan gerak, ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau ketika di market yang 90% nya lagi merah semua, mau industri apapun tadi aku lihat ya, batu bara juga lagi merah. Kalau Adaro karena beda cerita, karena dia mau ada bagi dividen gitu kan. Kalau Panik karena dia ada corporate action, atau misalnya BRMS juga kan ada kepentingan ownernya gitu ya. Ya artinya memang marketnya yang lagi nggak bagus gitu. Oh udah mau masuk bagi dividen, iya. Iya maunya ke obligasi pemerintah, tapi uang dinginnya belum ada. Nah aku selalu ingetin juga untuk cuan itu kan maksudnya sobat cuan itu juga diversifikasi portofolio ya. Minggu lalu aku udah ingetin portofolionya jangan isinya saham blue chip doang gitu. Kenapa? Karena saham blue chip itu bergantung banget sama asing gitu ya. Jadi kalau kalian mau lebih balance portofolionya tuh kalian harus punya saham second liner gitu. Jadi misalnya jangan di porto punyanya Big Bang semua ya. Biasanya di combine gitu, satunya Big Bang, satunya second liner, atau satunya Big Bang, satunya saham Big Bang tapi yang dividennya tuh gede, yang nggak banyak asingnya, kayak gitu-gitu loh. BBRI tadi udah sayangku, ditunggu di 4.450 sampai 4.500. Nah nih Mas Acu, BSDE Kak, Miss turun ya. Semua properti turun ya, kecuali PAMI teman-teman ya. Semua properti turun, jadi bukan salah BSD-nya, tapi memang aku lihat beberapa laporan keuangan properti kuartal 3-nya itu below ekspektasi, jadi tidak sesuai ekspektasi, makanya harga sahamnya
turun dulu, tapi balik lagi ke area supportnya gitu. Sesuai dengan narasi, si sentimen positifnya adalah penurunan suku bunga. Sama-sama ya. Iya, kan sering denger kan ada false breakout gitu, kayak misalnya marketnya lagi rally terus tiba-tiba dia breakout gitu all time high, orang udah buru-buru masuk, katanya false breakout. Nah sama juga ada yang namanya false breakdown gitu. Biasanya kalau false breakdown orang udah cenderung ketakutan, cut loss, tiba-tiba berapa hari kemudian dia rally. Nah biasanya kalau kayak gini gimana? Maka kita turunin area buy-nya teman-teman ya. Misalnya kita udah nungguin di area demand, tapi kita turunin dikit sama batas stop loss-nya itu turunin lagi gitu. Jangan bener-bener di area supportnya banget gitu untuk menghindari false breakdown ini. Atau baru belinya misalnya ketika sudah ada tanda-tanda bener-bener dia rebound gitu ya. Memang kalau misalkan kita nungguin si chartnya itu bener-bener rebound, akan ada ngerasa tapi nanti ketinggalan lagi 5-10% naik dari bottom line. Tapi ya nggak apa-apa, lebih aman dibanding kayak kamu misalnya ngetes kira-kira sekarang itu udah di dasar atau belum gitu. Hai Anis. Oke, teman-teman, Toba mau buyback loh. Ingat ya, dulu Adaro pas mau buyback harga sahamnya juga koreksi, terus nggak ada yang merhatiin, pas udah jalan buyback dia rally. Nah Toba juga sama nih, mau buybacknya itu baru rencana dan akan disetujui di RUPSLB. Ini aku lihat dulu jadwalnya. Pokoknya teman-teman harus ingat, biasanya kalau sebuah perusahaan itu melakukan yang namanya tanggal 14 ya, Toba RUPSLB-nya 14 November ya. Kalau perusahaan itu berani buyback saham perusahaan ya, apalagi ini angkanya juga cukup gede deh setauku. 816 juta saham. 816 juta saham itu berarti setara 10% saham Toba yang diterbitkan. Jadi kalau kita lihat RTI Bisnis itu kan total saham yang diterbitkan oleh Toba itu 8,1 miliar kan teman-teman. Yang beredar di market, wah ini menarik nih. Yang beredar di market ya, kita ngomongin yang beredar di market. Jadi ketika listing, tentu kan saham itu nggak semuanya dilempar ke market. Ada yang dipegang sama PSP dan juga investor lainnya yang tercatat di dalam laporan keuangan, gitu kan teman-teman. Nah teman-teman bisa buka RTI. Di sini tercatat shareholder composition ya untuk Toba itu yang dilempar ke masyarakat itu hanya 1,9 miliar lembar saham ya. Jadi setara 24% dari total saham yang listing. Nah, sedangkan kalau kita baca berita tanggal 7 Oktober 2024, yang mau di buyback itu 816 juta lembar saham. Artinya, saham yang bisa di buyback itu kan saham yang ada di masyarakat kan, yang ada di publik maksudnya. Bukan saham yang ada di PSP atau pemegang saham yang ada di laporan keuangan gitu. Bukan, tapi barang yang ada di market. Artinya, kalau buybacknya benar terjadi 816 juta saham, itu setengah dari barang yang ada di market. Berarti demand-nya itu benar-benar gede banget, teman-teman ya. Ketika demand itu lebih tinggi, tentunya ini akan mendrive harga saham gitu ya. Jadi aku cuma mau menunjukkan ke teman-teman bahwa buyback angka 816 juta lembar saham itu setara hampir setengah dari lembar saham yang beredar di market. Oke, yang dimana angka ini atau aksi buyback ini itu akan diputuskan ketika tanggal 14 November nanti, gitu. Dan rencananya buyback itu akan dilakukan biasanya 1 tahun. Jadi misalnya contoh, nanti disetujui nih, katakanlah buybacknya disetujui
Nih, bahkan nih ada di berita katanya perkiraan biaya buyback tersebut dihitung menggunakan harga saham Toba pada penutupan perdagangan 4 Oktober 2024 yaitu 580 per lembar saham. Sedangkan harga di market saat ini itu di bawah harga ya, men sudah lebih murah gitu. Oke. Nih ada, aku baca di berita, tapi nih, jika jumlah saham yang di buyback belum mencapai target, Toba akan menambah alokasi dana untuk menyerap kekurangan. Jadi gini, si Toba itu kan mau beli nih sahamnya. Ini agak teknis dikit ya teman-teman, cuma biar teman-teman nangkep gitu. Si Toba ini kan mau buyback sahamnya. Dia pakai hitungan buybacknya itu di angka 580, tapi nanti pada kenyataannya itu kan tidak di buyback di harga 580 ya teman-teman ya, kan tergantung harga marketnya. Tapi dia udah ancang-ancang di perkiraannya dia, oke, kalau misalnya buyback di harga 480 rupiah, maka si perusahaan itu sudah mengalokasikan dana sebesar 474 miliar untuk aksi buyback ini. Tadi target buybacknya adalah 816 juta saham, ingat ya. Nah, biasanya perusahaan kalau buyback ada yang mereka ngitungnya itu dari modal nominal yang mereka keluarkan. Contoh misalnya, sebuah perusahaan buyback sahamnya sebesar 4 triliun rupiah. Nah, biasanya kalau 4 triliunnya udah habis, maka ya udah berarti stop, gitu kan? Kalau si Toba itu nggak kayak gitu. Jadi dia bilang nih di berita, jika saham saat pelaksanaan buyback berbeda dengan harga yang digunakan sebagai acuan, maka dana yang disisihkan Toba akan menyesuaikan. Jadi ibaratnya kalau misalnya harganya nanti pada momen buyback itu juga di atas 580 per lembar saham, yang dimana kalau buybacknya itu di atas 580 berarti kan modal yang harus disisihkan untuk buybacknya akan lebih gede dari 474 miliar kan. Itu dia akan tetap lakuin karena targetnya dia adalah lembar sahamnya. Jadi ibaratnya yang dia targetin adalah 816 juta pembelian sahamnya ini kebeli gitu, oke? Sedangkan kalau misalnya perusahaan lain kan ada misalnya mereka alokasi 4 triliun sejumlah berapa saham, misalnya 100 juta lembar saham, ini contoh ya. Tapi ternyata sebelum nyampe 100 juta saham duitnya udah keburu habis karena harga sahamnya misalnya udah rally gitu. Nah, biasanya perusahaan akan stop. Tapi untuk case-nya Toba tuh enggak. Karena targetnya dia adalah 816 juta sahamnya itu kebeli gitu. Nah, tapi 816 juta sahamnya ini kan juga nggak mungkin mereka beli dalam waktu 1 minggu, teman-teman. Biasanya saham buyback itu jangka waktunya tuh sampai 1 tahun gitu. Tapi menurutku pribadi, balik lagi 816 juta itu lembar saham itu cukup banyak dibanding lembar saham beredar. Jadi tentu akan meningkatkan demand. Oke. Nih, Kak Olive pegang saham apa? Nggak boleh jawab di sini. Nanti aku disempret sama CNBC. Iya, nah ini ada Raba juga bilang roti juga buyback Kak, tapi malah nyungsep. Nah, tidak semua saham buyback harganya naik. Tahun 2020 itu rame banget perusahaan-perusahaan melakukan buyback karena harga sahamnya kan mengalami penurunan cukup dalam ya karena resesi. Tapi saham kayak Rals itu enggak naik ya gitu walaupun ada buyback gitu. Jadi kembali lagi biasanya kita juga harus melihat si typical ownernya tuh yang seperti apa gitu. Oh iya, maaf ya, tuh sampai diingatin sama Kurniawan katanya. Tadi katanya mau sebut sektor konsumer yang prospek long term, takut kelupaan. Iya. Oke. Oh nih. TSPC ya teman-teman. Ntar aku kasih area-area menariknya. Dividend yield-nya sih nggak gede-gede banget. Paling ya 3-4% lah. TSPC ya. Kurniawan jawabannya. Oke. Nah, untuk TSPC Sobat Cuan nih kan dia kayaknya bakalan sideways panjang ya. Gaya-gayanya TSPC tuh memang dia rally, nanti sideways panjang, rally, sideways panjang gitu ya. Jadi untuk TSPC sendiri yang menariknya itu di level 2400. Ya, 2400 sampai 2500 masih oke.
Jadi kalian bisa wait and see aja dulu, masukin ke watchlist, biasanya kan di watchlist suka ada tuh tandanya. Kalau misalnya dia turun ke area tersebut, bisa keluar notifikasi gitu buat ngingetin kalian. Itu ya, udah. Oke. Udah bahas tadi. Nah itu benar, Avia buyback nggak naik juga katanya. Aduh, Mapa udah lewat, aku aja udah taking profit Mapa. Oke, Sobat Cuan, wow hampir 1 jam kita ngobrol. Terima kasih, hari ini rame banget. Sobat Cuan, nanti kalau misalkan ada request atau pertanyaan boleh aja DM kita. Nanti siapa tahu bisa aku bikinin kontennya. Kita nanti ketemu lagi minggu depan. Kalau Samias AMD Tech apakah bisa next Nvidia? Aku suka nih AMD. Kalau ngomonginnya apakah bisa sebesar Nvidia, menurutku enggak, tapi bisa jadi pilihan menarik untuk second liner. Ya, AMD gitu. Pilihan menarik di Porto untuk jadi second liner. Kalau misalkan bakalan sebesar Nvidia, menurutku enggak, tapi jadi second liner itu menarik untuk AMD. Oke, jangan lupa tuh nanti pantau-pantau Tesla ya. Sama seperti biasa, aku mau ngingetin, sama seperti minggu lalu ada satu saham yang cukup menarik ketika suku bunga turun di Amerika, yaitu saham SoFi. Oke, aku pamit undur diri. Aku Olivia Lewis, financial expert CNBC Indonesia. Jangan lupa follow Instagram kita cuap-cuap-cuan. Terus juga dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Subscribe YouTube channel kita cuap-cuap-cuan. Aku Olivia Lewis, pamit undur diri. Bye-bye.